sebuah jembatan terpencil di desa di wilayah Klaten, Jawa Tengah, masih menyimpan banyak sisi mistis dan keangkerannya. Sejak diresmikan beberapa waktu lalu, ternyata banyak muncul kejadian aneh serta penampakan seram di daerah ini. Seperti apa aura mistis yang menyelimuti jembatan tersebut? Berikut penuturan sesepuh desa setempat. Pria yang akrab disapa Pak Agus ini, bahkan juga sempat merekam penampakan Raja Siluman penunggu gaib sebuah sendang yang berada di bawah jembatan. Jembatan itu sendiri selama ini dikenal warga dengan nama Jembatan Merah. Hal ini karena warna cat jembatan memang berwarna merah. Jembatan selebar 2 meteran tersebut menghubungkan antara wilayah Dusun Juruk Desa Sukorejo dengan Dusun Kelancingan Desa Sekaran di Kecamatan Wonosari, Klaten. Sebelum jembatan dibangun, di sisi bawah tebing sungai bagian selatan, terdapat sebuah sendang dengan nama Sendang Nganten. Atau bisa diartikan sendang pengantin. Nama itu diberikan warga sekitar karena memang kerap dipakai sebagai ritual untuk pasangan pengantin baru. Versi lain juga menyebut, sendang itu sebenarnya ada 2, sehingga berpasangan, dan untuk itulah dinamakan sendang pengantin karena ada sendang putri dan sendang putra. Namun sekarang ini, sendang yang terlihat atau yang tersisa hanya tinggal 1. Menurut Bapak Agus yang tinggal di dekat jembatan, dulu banyak pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, selalu mandi di sendang tersebut. Dipercaya dengan melakukan ritual itu, akan menjadikan pernikahan mereka kelak hidup langgeng dan bahagia serta berlimpah berkah dan rejeki. Namun seiring perkembangan zaman, juga banyak warga umum, dan bahkan dari luar wilayah desa, yang melakukan ritual untuk ngalap berkah. Tercatat, banyak pengusaha atau juragan-juragan yang mengaku sukses bisnisnya, setelah melakukan ritual di tempat ini. Meskipun demikian, konon banyak juga ritual yang dilakukan warga dengan cara instan atau cepat untuk mencari kekayaan. Yaitu dengan syarat tumbal tertentu, atau terikat kontrak gaib persugihan. Dari perkembangan itulah, lokasi sekitar Sendang sampai sekarang dikenal angker. Bahkan aliran sungai di bawah jembatan sekarang dipercaya merupakan jalur gaib, atau lalu lintas gaib dari siluman Nyi Blorong yang dikenal sebagai penguasa alam lain terkait dunia pesugihan. Jalur gaib itu menghubungkan antara wilayah desa Sumber Pengkol dengan tempat makam Kaligawe, di mana di sana dikenal sebagai tempat untuk ngalap berkah. Dan tentu saja bagi sebagian yang lain juga tempat untuk memburu gaib pesugihan kekayaan. Di lokasi Jembatan Merah sendiri, menjelang sore hari ataupun menjelang malam, sering muncul penampakan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang melintas jembatan. Maklum kondisi jembatan memang sangat sepi, meskipun dipasangi lampu yang sangat terang. Penampakan itu misalnya melintasnya prajurit putri dengan derap suara kuda yang melintas di bawah jembatan. Konon, prajurit tersebut mengawal kedatangan Nyi Blorong yang hendak menghadiri pertemuan atau sedang dipanggil pihak yang ingin melakukan perjanjian gaib pesugihan. Meskipun penampakan tersebut, selama ini jarang ada yang berhasil merekam gambarnya, namun suara-suara jeritan atau lolongan putri-putri yang melintas bisa terekam oleh HP. Hal tersebut diakui oleh Pak Agus sendiri, di mana ia dan beberapa warga lain, berhasil merekam suara-suara gaib dari kolong jembatan dan sekitar atas jembatan di sore atau malam hari. Suara kuntilanak pun sesekali juga terdengar di atas jembatan ini. Juga penampakan seorang bayi atau bocah yang memakai sepatu, namun terbang di antara pepohonan di pinggiran sungai. Penampakan lainnya adalah di malam Jumat, terutama malam Jumat Kliwon, kerap muncul banyak gerombolan kera yang melintas di atas jembatan. Yang membuat merinding, kera-kera tersebut hanya berjalan datar tanpa suara apapun. Hanya mata mereka yang terlihat seperti tajam memandang ke depan. Meskipun kehadiran kera-kera tersebut tidak mengganggu, namun toh banyak warga yang takut. Dari fisiknya kera-kera itu memang benar ada alias bukan siluman atau jadi-jadian. Namun mengingat kehadirannya sangat cepat dan secepat itu pula menghilang, banyak yang percaya bahwa mereka juga kera siluman penjaga sendang di bawah jembatan. Anehnya lagi, kera-kera tersebut warnanya tidak lazim, yaitu berwarna blonteng, yaitu antara campuran hitam, coklat, dan putih mewarnai tubuh mereka. Menurut Pak Agus yang juga dikenal sebagai juru kunci makam di dekat jembatan ini, sebenarnya kera-kera tersebut mempunyai pimpinan sendiri, dan uniknya pimpinan mereka justru bukan berwujud seekor kera. Mereka dipimpin oleh seekor kupu-kupu raksasa berwarna hitam kelam. Jika malam menjelang, seringkali kupu-kupu raksasa hitam tersebut muncul dan terbang di sekitar jembatan. Bahkan Pak Agus juga sempat merekam kehadiran si Raja Siluman tersebut dengan ponsel Android-nya. Meskipun hanya terlihat sekian detik saja, ia percaya bahwa kupu-kupu tersebut merupakan Raja Siluman dari semua makhluk gaib yang berada di sekitar jembatan.
Hal tersebut diyakininya, karena saat ia merekamnya, ia merasa sedikit aneh pada kameranya. Meskipun ia belum merekam, tiba-tiba saja, kameranya seperti ada yang menggerakkan dan layarnya seperti tertutup asap putih tebal. Namun begitu selesai merekam justru pemandangan cerah yang terlihat. Dan setelah ia amati dengan teliti, muncul penampakan hitam di atas jembatan. Dan ia yakin bahwa itulah kemunculan si kupu-kupu raksasa siluman penguasa jembatan merah. HP-nya sendiri, saat ini berjenis Android dengan merek Lenovo. Entah apakah jenis lensa ponsel tertentu saja yang bisa menangkap fenomena penampakan itu. Tim dari kisah nyata sendiri berkali-kali mencoba merekam, namun hasilnya nihil alias tidak mendapat gambar penampakan sedikit pun. Sampai saat ini, lokasi Sendang sudah jarang dikunjungi karena lokasinya yang sulit dijangkau semenjak adanya jembatan. Namun bagi pasangan yang hendak melangsungkan hajatan perkawinan, masih bisa melakukan ritual dari atas jembatan dengan melempar sesaji khusus ke arah Sendang. Sesaji tersebut dibungkus daun, lalu dilempar ke arah Sendang. Bagi Anda yang penasaran dengan fenomena keangkeran jembatan merah ala desa sekarang tersebut, bisa membuktikan sendiri, terutama saat malam Jumat Kliwon tiba. Sumber, www.majalahkisahnyata.com. Jembatan itu sendiri selama ini warga sering terjadi kadang itu suara besar dengan suara perempuan dan suara anak-anak. Dia punya anak juga. Dan kalau Jumat Kliwon itu jam 1 atau jam 2 sering yang lewat di daerah wilayah ini sering lewat, tapi kalau dilihat tidak ada orangnya. Ya itu terserah masing-masing lah orangnya. Kalau saya enggak, tergantung orang yang memanfaatkan sih. ya terserah orang mau yang memanfaatkan. Kira-kira apa kalau mungkin ada orang membuat bagian dari kera itu ada tumbal semacam apa itu? Ya pasti itu ada, pasti itu. Biasanya apa jenengan?